Hai semuanya, teman-teman Bina Iman Anak Santo Gabriel. Nah, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap teguh menjalankan pantangnya. Iya adik-adik, kita masuk ke Minggu Prapaskah kelima. Yuk teman-teman, kita duduk dengan rapi, kita siapkan hati kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa pengasih, kami bersyukur pagi ini bisa datang kembali menghadap-Mu bersama teman-teman Bina Iman. Kami ingin belajar apa yang dikehendaki Yesus Putra-Mu. Tolong bimbing kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami bisa belajar dengan sukacita penuh, karena Engkau tinggal dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Santo Gabriel, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adik, pernahkah kalian menghadiri pesta pernikahan saudara atau kenalan orang tua kalian? Pasti menyenangkan, bukan? Seperti papa dan mama kalian. Mereka yang menjalin hubungan dalam sebuah pernikahan kudus telah dipersatukan dan diberkati oleh Allah. Dan pesta biasanya diadakan sebagai wujud syukur atas pernikahan tersebut, sekaligus sebagai sarana penanda untuk diketahui oleh orang banyak. Nah, seorang perempuan atau laki-laki yang menjalani hubungan tidak dalam pernikahan disebut berzina, dan itu adalah dosa, seperti kisah yang diceritakan dalam bacaan hari ini. Adik-adik, pernahkah kalian berbuat dosa? Jawab dalam hati ya. Misalnya nih, contohnya ada dosa membuli teman, bergosip, mengambil barang yang bukan haknya, bukan miliknya, atau mencuri. Atau kalian pasti kenal dengan tokoh yang satu ini, Pinocchio. Mengapa ia hidungnya panjang? Karena ia berbohong. Nah, berbohong juga dosa, teman-teman.
dan masih ada lagi yang lain. Nah, teman-teman, setelah kita tahu apa itu dosa, lalu Tuhan Yesus mengajarkan kita apa? Apa sih yang Tuhan Yesus inginkan dari kita? Yang pertama, Tuhan ingin kita tidak berbuat dosa, tidak suka menghakimi atau menyalahkan orang lain, dan tidak memandang rendah orang lain juga. Jika berdosa, cepatlah bertobat. Yesus mau kita punya iman yang kuat hingga tahan terhadap godaan. Caranya bagaimana? Iya, rajin berdoa, rajin ikut misa atau perayaan Ekaristi, dengarkan arahan, petunjuk dari orang tua dan guru. Dan juga jangan lupa ikut pertemuan lingkungan. Dalam masa Prapaskah ini, memberi kita kesempatan untuk berlatih mengendalikan diri kita. Dengan apa? Dengan pantang dan puasa. Gunakanlah dua hal tadi untuk menjadi pribadi yang makin baik dan tahan terhadap godaan. Dan juga semakin mengasihi sesama. Nah teman-teman, saat ini ada penerimaan sakramen tobat. Yuk kita ikuti. Gunakan kesempatan ini untuk berubah. Pesan yang terakhir, mari bersiap menyambut Paskah Tuhan. Pantaskan diri dengan menjadi anak yang semakin baik. Sikap hidup baru kita minggu ini, mari kita bacakan bersama. Bersama orang tua dan keluarga yang lain, setiap hari aku akan berdoa dari Puji Syukur nomor 144. Doa mohon kehendak yang kuat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh belajar bersamamu. Kami mau jadi anak yang baik, yang tidak suka berbuat dosa, dan tidak gampang menghakimi orang lain. Tolong bantu kami supaya kuat dalam setiap godaan, dan beri kami hati yang penuh kasih kepada sesama kami, sehingga kami boleh selalu menyenangkan hatimu. Bersama Bunda Maria kami berdoa mohon rahmat darimu ya Yesusku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Teman-teman, sebelum kita tutup acaranya, jangan lupa ya untuk mengikuti lomba-lomba Paskah kita. Sudah dimulai loh dari tanggal 1 sampai 14 April. Jangan lupa kirimkan hasil karya kalian antara tanggal 1 sampai dengan 14 April 2022. Untuk yang menggambar dan mewarnai, silakan taruh di Dropbox di sekretariat gereja. Dan untuk lomba poster dan video keluarga, jangan sampai kelewatan tanggalnya ya untuk diupload di link yang disediakan. Oke? Nah, kakak tutup acara ini dengan salam sehat penuh sukacita, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan di Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Dadah!